Hampir saja tulang punggung Riana remuk setelah tubuhnya terhempas membentur dinding. Alfian baru saja mendorongnya dengan kasar, tanpa belas kasih. Namun, Riana tak lagi peduli dengan rasa sakit di fisik. Sebab saat ini hatinya tengah berdarah-darah melihat keposesifan Alfian terhadap Aileen. Dipeluk erat dan dilindungi oleh Alfian seperti sekarang adalah satu dari ribuan impian Riana yang tertunda. Sayangnya, Aileen, adik tiri sialan itu telah berhasil merebut posisi yang ia impikan sejak lama. Posisi yang membuatnya sanggup menghalalkan segala cara. Wanita jalang, apa kamu pikir bisa merebut Alfian dari aku? Pekik Riana membabi buta. Melihat betapa lembutnya Alfian membelai punggung Aileen, membuat Riana kehilangan akal sehatnya. Ia bergerak maju dan menjuntaikan tangan demi menjangkau Aileen. Namun Alfian sangat gesit, memasang badan dan menyembunyikan wanita itu ke dalam pelukannya. Menjadikan punggung tegapnya sebagai sasaran empuk Riana. Sementara Aileen larut dalam kebisuan. Pelukan Alfian yang erat dan ketat membuat tubuhnya tak dapat bergerak sama sekali. Ia merasakan dua sensasi yang berbeda dalam waktu bersamaan. Antara gemetar dan nyaman. Wajahnya terbenam sempurna di lekukan leher Alfian. Setiap kali lelaki itu bergerak dari tubuhnya, menguar keharuman yang menghanyutkan. Aroma laki-laki yang jantan. Aileen bahkan dapat merasakan embusan nafasnya yang hangat. "Seret wanita gila itu keluar dari sini," perintah Alfian ketika beberapa petugas keamanan yang masuk ke ruangan itu. Riana menjerit dan memberontak ketika lengannya dicengkeram. Ia masih sempat melakukan perlawanan. Sayang, tenaganya kalah jauh dari dua pria berbadan besar itu. Tubuhnya digelandang keluar secara paksa. Di kejauhan suaranya masih terdengar memekik dan memaki. "Mati saja kamu, Aileen, dasar pelacur, perebut calon suami orang. Lihat saja bagaimana aku akan membalasmu." Makian itu terlontar berulang-ulang hingga menghilang meninggalkan keheningan. Ketika situasi mulai kondusif, barulah Alfian melepas pelukan. Tangannya merapikan rambut Aileen yang berantakan akibat dijambak Riana. Ujung jari telunjuknya mengangkat dagu membuat kepala Aileen sedikit menongak. Amarah Alfian pun kembali menukik ketika mendapati bekas cakaran pada kedua sisi pipi Aileen yang meninggalkan garis kemerahan. Sepertinya Alfian akan menegur dengan keras pihak rumah sakit yang dianggapnya cukup lalai menjaga keamanan pasiennya. "Apa ini perih?" tanyanya
sembari mengusap tanda kemerahan di wajah wanita itu. Aileen tak menyahut. Kelembutan Alfian membuatnya terpaku. Terlebih posisi mereka sekarang benar-benar tak berjarak. Entah mengapa, Aileen merasa tatapan Alfian kali ini sangat berbeda. Tidak lagi dingin, melainkan hangat dan lembut. Pikiran Aileen pun dipenuhi pertanyaan. Mengapa Alfian mengusir Riana? Padahal Riana adalah tunangannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Entahlah. Tetapi untuk saat ini Aileen hanya mengkhawatirkan putranya. Bisa saja Riana nekat dan menyakiti bayi tak berdosa itu. Dalam hitungan menit, tim dokter ahli yang telah ditunjuk untuk menangani Aileen datang. Alfian sempat menghunus tatapan mematikan ke arah mereka. Namun yang terpenting sekarang adalah keselamatan Aileen. Ia membopong dan membaringkan wanita itu di ranjang pasien. Periksa tubuhnya baik-baik. Pastikan tidak ada luka serius. Perintah Alfian kepada 3 wanita berjas putih yang tengah bersiap untuk memeriksa Aileen. Baik, Tuan. Untuk beberapa saat ketegangan melanda di ruangan itu. Tubuh Aileen diperiksa keseluruhan. Beruntung semuanya aman. Ia tak mengalami luka selain bekas cakaran pada wajahnya. "Lepaskan saya, lepaskan." Suara Riana mulai terdengar serak setelah beberapa kali menjerit. Kini ia tak ada ubahnya dengan wanita yang telah kehilangan kewarasan. "Jangan berani macam-macam, apalagi membuat keributan di rumah sakit," bentak seorang petugas keamanan. "Saya akan membuat kalian menyesal sudah memperlakukan saya seperti ini." Namun segala ancaman Riana tak membuahkan hasil. Ia dipaksa duduk di dalam sebuah ruangan, ingin melarikan diri namun tak ada celah. Ruangan berukuran 5 meter persegi. Tempatnya berada sekarang sudah terkunci. Ada 3 pria berbadan besar dan bertampang menyeramkan yang menjaganya. Wanita itu merasakan lucu sekaligus mengenaskan di saat yang bersamaan. Ia adalah calon istri dari seorang Alfian Setio Darmawan. Bisa-bisanya mendapatkan perlakuan memalukan seperti sekarang. Sepanjang melewati koridor rumah sakit tadi, orang-orang menatapnya heran. "Kalian semua tidak tahu siapa saya. Calon suami saya bisa membuat kalian semua dipecat." "Apa? Calon suami? Calon suami yang mana?" Riana merasakan dunianya seperti telah runtuh. Semua yang ia perjuangkan selama ini hancur tak bersisa.
bukan tanpa alasan, sehingga ia kehilangan akal dan nekat mendatangi rumah sakit untuk menghabisi Aileen. Beberapa menit lalu indera pendengarannya menangkap kalimat yang begitu menyakitkan keluar dari mulut Mama Feni. "Saya benar-benar kecewa sama kamu, Riana. Teganya kamu membohongi saya selama ini." Riana menjambak rambut, menggigiti kuku-kukunya yang tajam dan terawat. Ia tampak sangat gelisah. Matanya yang merah melelehkan cairan bening. Ruangan itu mendadak dipenuhi isak tangis. Mama Feni tampak lesu saat memasuki kamar pribadinya. Tatapannya kosong, tubuhnya bergerak bak robot yang telah terprogram. Kejadian yang berlangsung kurang dari 2 jam lalu itu seolah sanggup menghilangkan akal sehatnya. Memang benar bahwa dunia adalah ladangnya tipu daya. Dengan mudahnya ia terperdaya dan memberikan kepercayaan tanpa sedikit keraguan. Berniat melabrak seorang wanita bernama Aileen yang telah berusaha menjebak putranya, ia justru mendapati kenyataan lain yang lebih mengejutkan. Sepasang matanya terpejam. Bayangan kejadian tadi masih terekam jelas dalam ingatannya. Flashback. Kenapa wanita itu mirip sekali dengan Jeng Trisa? Gumam Mama Feni menatap seorang wanita yang tengah berjualan di pasar tradisional. Intuisi Mama Feni menuntunnya untuk semakin mendekati wanita itu. Dan benar, itu memang Jeng Trisa. Wanita yang diakui Riana sebagai ibunya. Meskipun penampilannya sekarang sangat berbeda, namun Mama Feni dapat mengingat dengan jelas wanita itu. Dalam pikiran yang dipenuhi tanda tanya, Mama Feni mendekat. Ia dapat melihat jelas ekspresi terkejut yang tergambar jelas di wajah wanita itu kalau menyadari keberadaan Mama Feni di sana. "Bisa jelaskan ke saya apa ini, Jeng Trisa?" Tanpa basa-basi Mama Feni bertanya. Mami Trisa, pengusaha tambang yang menjelma menjadi penjual arang itu terpaku di tempat. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri seperti sedang mencari sebuah jawaban. Jeng Trisa ini sebenarnya siapa? Pengusaha tambang atau penjual arang? Tanyanya lagi. Wanita itu menarik napas dalam, berusaha untuk bersikap tenang sambil tersenyum getir. "Maaf, nyonya ini siapa ya?" Tanya wanita itu pura-pura tidak kenal.
Sudah kedapatan kamu masih pura-pura. Maaf Nyonya, saya memang tidak kenal dengan Nyonya dan belum pernah ketemu sebelumnya. Hembusan napas Mama Feni terdengar berat. Kedua tangannya mengepal sempurna. Bibirnya menipis saking geramnya. Tidak usah sandiwara lagi. Bicara yang sejujurnya atau saya jebloskan kamu ke penjara. Ancaman itu berhasil membuat lawan bicaranya gemetar. Lihatlah, dalam hitungan detik wajah wanita itu sudah pucat bak mayat hidup. Ia langsung berlutut di hadapan Mama Feni. Maafkan saya Nyonya, saya tidak berniat menipu Anda. Lalu ini apa namanya kalau bukan tindakan penipuan? Kamu dan anak kamu si Riana itu sudah menipu saya mentah-mentah. Penjara memang tempat yang paling layak untuk orang jahat seperti kalian. Saya tidak berniat menipu Anda, Nyonya. Saya hanya diminta teman saya untuk pura-pura menjadi maminya Riana. Dahi Mama Feni berkerut tipis mendapati fakta bahwa ada orang lain lagi yang terlibat dalam kebohongan mereka. Tapi siapa? Sepertinya ia harus cari tahu lebih jauh. Baik, kalau begitu ikut saya sekarang. Pengusaha tambang palsu itu membuka mata lebar-lebar. Kepalanya dipenuhi pertanyaan, akan kemanakah Nyonya Feni membawanya? Ampun Nyonya, tolong jangan melaporkan saya ke polisi. Saya tidak bersalah. Saya tidak akan laporkan kamu ke polisi. Ikuti saja aku. Baik Nyonya, saya akan mengatakan yang sejujurnya. Tapi tolong jangan jebloskan saya ke penjara. Akhirnya sebuah kafe tak jauh dari pasar tradisional itu menjadi pilihan Mama Feni untuk mengungkap segalanya. Ia sudah duduk berhadapan dengan wanita penipu itu. Siapa yang menyuruh kamu melakukan semua ini? Wanita itu masih menunduk, tak berani mengangkat kepala. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tindakan saya sudah merugikan Nyonya. Nama saya Sumarni dan yang menyuruh saya menyamar adalah ibunya Riana. Namanya Nana. Detik itu juga jantung Mama Feni seperti akan berhenti berdetak. Seluruh tubuh terasa panas memikirkan kebohongan Riana selama ini. Riana ternyata hanyalah anak pembantu yang bekerja di rumahnya. Mama Feni baru sadar ternyata selama ini dirinya telah ditipu mentah-mentah dengan modal kepercayaan. Ia cepat-cepat menghubungi Riana dan meminta untuk bertemu di tempat itu. Riana yang masih dalam perjalanan ke kantor itu langsung putar arah. Mengikuti keinginan sang calon mertua meskipun sedikit bertanya-tanya. Karena mereka baru saja bertemu. Tak sampai 15 menit Riana sudah tiba.
Awalnya ia melangkah dengan penuh percaya diri. Senyum mengembang sempurna di bibirnya. "Ada apa, Ma?" Alisnya sempat berkerut menatap seorang wanita yang tengah duduk dalam posisi membelakanginya. "Mulai detik ini saya tidak mau mendengar kamu memanggil saya Mama." Bukannya menyambut dengan hangat seperti biasa, Mama Feni malah menyambut Riana dengan bentakan. Wanita itu sempat terdiam selama beberapa detik. "Maksudnya apa, Mah? Jelaskan ke saya." Siapa wanita ini? Kala wanita bernama Sumarni itu menolehkan kepala, bola mata Riana membeliak seketika. Riana menunjukkan reaksi terkejut yang sama. "Jawab, kenapa kamu diam saja? Kamu pasti tidak menyangka bagaimana mami palsu kamu ini bisa bersama saya sekarang, kan?" bentak Mama Feni. Kedua tangan Riana saling meremas. Terlihat jelas takut dan gugup. Ia bahkan tak berani lagi mengangkat kepala untuk menatap Mama Feni. Tamat sudah riwayat sandiwara yang dimainkan baik selama ini. Tega ya, kamu membohongi saya selama ini. Mengaku sebagai anak pengusaha tambang. Nyatanya mami palsu kamu ini seorang pedagang arang. Dan bagaimana bisa kamu mengakui ibu kandung kamu sendiri sebagai bekas pembantu di rumah kamu? Tanpa ragu, Mama Feni membongkar semua tipuan Riana tepat di hadapan wanita itu. Semakin pucat saja wajah Riana. Mama Feni dapat melihat betapa wanita itu tengah ketakutan. Mama Feni menarik napas dalam demi mengurai amarah yang menguasai hati dan pikirannya. "Mulai sekarang lupakan niat saya untuk menjodohkan Alfian dengan kamu. Saya tidak sudi punya menantu pembohong dan penipu seperti kamu.